Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita semuanya. Sehingga di hari yang suci ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini, mulai dari rumah sampai di tempat yang penuh dengan berkah ini, mendapatkan pertolongan, diijabahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membukakan hati kita, wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga memberikan pusaka yang begitu hebat, yaitu Al-Quranul Karim. Di mana dengan Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita telaah, yang sudah kita hafal, insya Allah secara otomatis kita itu akan mendapatkan namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau dan akan ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih suasana dalam rangka Idul Adha, Idul Kurban, yang disebut dengan ibadah haji atau berkorban. Tentunya kita bersama-sama sudah merasakan bagaimana menikmati santapan rohani
baik itu yang diberikan oleh para ulama, para mubaligh, para ustadz, para kiai, dan juga kita sudah menikmati bagaimana hidangan-hidangan ketika kita itu melaksanakan kurban. Barangkali kalau sudah biasa kita itu makan dengan daging, kita tidak aneh dalam hidangan kita. Tetapi para jamaah sekalian, sebagian saudara-saudara kita merindukan bagaimana mahalnya daging itu ketika mereka itu akan membeli. Maka di saat inilah kita saling berbagi. Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan berbagai macam fasilitas, nikmat kepada manusia. Manusia diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kautsar banyak sekali. Maka untuk menangkis daripada kita itu bala, ancaman, siksaan, maka fasolli li rabbika wanhar. Maka kita harus melaksanakan yang namanya sholat dan juga berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan Idul Korban, Idul Adha ini tidak lepas daripada sejarah perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, termasuk istrinya, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Beliau itulah yang memberikan tauladan kepada umat seluruh dunia. Beliau itulah yang memberikan inspirasi bagaimana kebangkitan-kebangkitan untuk memberikan harta, kekayaannya, perjuangannya, harga dirinya untuk kepentingan umat. Maka dari itu para jamaah sekalian, belajar dari teladan Nabi Ibrahim itu ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim itu dengan susah payah, dengan inspirasinya mencari dengan sendirinya siapa Tuhan sebenarnya. Walaupun para jamaah sekalian, keluarga beliau Nabi Ibrahim adalah seorang tokoh dan pemuka pembuat patung berhala dan disembah-sembah saat atau zaman itu. Maka dari itu para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim tidak merasa senang dengan kehadiran siapa sih sebenarnya Tuhan yang patut kita sembah itu. Beliau diusir, beliau dicampakkan keluarganya sampai dia mencari Tuhannya. Melihat matahari. Ketika sudah waktunya malam hari kok hilang matahari. Kemudian melihat bulan yang terang benderang. Oh ini pasti Tuhan. Tetapi esok paginya Tuhan kok sudah menghilang. Maka secara logika para jamaah sekalian, pasti ada peredaran. Pasti ada yang menggerakkan di balik itu semuanya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Maka di ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pada prinsipnya para jamaah sekalian, kalau kita taat akan perintah Allah, jangan sampai kita membangkang perintah Allah, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencari jati dirinya, termasuk mencari Tuhannya. Maka dengan akal fikiran itulah afala tatafakkarun la ayatil liulil albab, itulah Nabi mulai berpikir. Ali Imran ayat seterusnya 190. Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan. Maka kita perlu berpikir sebenarnya siapa kita itu? Siapa jati diri kita itu? Siapa Tuhan kita itu? Dan siapa yang memberikan seluruh fasilitas jagat raya ini? Pasti ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Jadi tonggak ketauhidan yang meletakkan dasar untuk mencari Tuhan sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua, para jamaah sekalian, pelajaran yang harus kita peroleh pada saat kita itu memperingati Idul Kurban ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun rumah tangga yang harmonis. Sekali lagi, Nabi Ibrahim membangun rumah tangga yang harmonis. Maka ayat Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga, jaga keluargamu. Jaga dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita itu. Baik itu tingkah laku kita, ucapan kita, suri tauladan kita. Dimulai dari keluarga. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu antara ujian yang dialami beliau. Ketika selama menurut konon ceritanya 90 tahun menanti tidak punya anak. 90 tahun. Coba kalau kita sebagai manusia biasa yang ingin mengidam-idamkan generasi anak, pasti dia tidak tahan, bahkan mencari pasangan yang lain. Tapi Nabi Ibrahim tidak menunggu. Ini adalah ujian dari Allah. Tetap terbangun keluarga yang harmonis. Maka di saat posisi dalam kesulitan itulah Allah memberikan, menyentuhkan hati yang itu sebagai pembantunya Siti Hajar untuk dinikahinya. Silakan dinikahi. Atas izin istrinya. Bukan kehendak Nabi Ibrahim. Allah yang menggerakkan di semuanya. Maka saat itulah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Begitu Ismail sudah lahir, Nabi Ibrahim tidak langsung berkumpul dalam satu keluarga. Alangkah kasihannya, tersiksanya kalau dalam satu keluarga itu menemui suami istri, kemudian satu punya anak, maka dihijrahkan Nabi Ismail bersama Siti Hajar, yaitu dari Palestina menuju Mekah. Saat itulah para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim masih kangen dengan Siti Sarah. Ditinggal seorang diri Siti Hajar sama Ismail, sampai kalau konon ceritanya air susunya mengering. Asinya tidak keluar. Maka Allah memberikan karunia. Nabi Ismail dengan kekuatan, dengan tangisan teriakan begitu hebat, menghentakkan kakinya. Namanya Ka'bah. Dihentakkan maka keluarlah namanya air Zam-Zam. Setelah Siti Hajar lari dari bukit Sofa sampai ke bukit Marah selama 7 kali. Disitulah mulai muncul peradaban dunia. Dulu yang tandus para jamaah sekalian, Allah memberikan keberkahan. Ini apa? Karena kesabaran, karena keteguhan, karena ketaatan daripada Nabi Ibrahim. Itu ujian-ujian yang itu jadikan ibrah untuk kita semuanya. Baru umur beberapa tahun, Nabi Ibrahim diuji lagi. Disuruh nyembelih para jamaah sekalian. Bapak mana yang tega mau nyembelih anaknya? Ibu mana yang mau menyembelih anak yang ditimang-timang, ditunggu-tunggu selama 90 tahun. Ditinggalkan seorang diri. Disembelih. Maka itulah Nabi Ibrahim. Kata Ismail, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayanda. Nah, mana ada anak sekarang itu yang bisa berbakti kepada orang tua? Kesimpulannya para jamaah sekalian, itu artinya apa? Kalau kita sebagai orang tua mendidik dengan baik, membiayai dengan baik, maka jarang sekali kita itu ada anak namanya membangkang kepada orang tua. Bahkan orang tua menyia-nyiakan anak. Karena ketulusan ikhlasan Nabi Ibrahim. Ketaatannya Nabi Ibrahim. Tidak pernah melanggar apapun diperintahkan oleh Allah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari peristiwa-peristiwa itulah maka dipakailah seluruh keturunan Nabi Ibrahim termasuk Rasulullah SAW meneruskan perintah haji sampai sekarang ini yang kita lihat. Dan hari ini para jamaah sekalian, insya Allah sudah mulai selesai melaksanakan ibadah haji jamaah Indonesia. Sedang melaksanakan tawaf ibadah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dari Indonesia, haji dan haji yang mabrur, yang sudah dipanggil oleh Allah, mereka ditempatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kita masih belum melaksanakan ibadah haji, insya Allah akan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita itu yakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah neko-neko. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji itu semuanya memakai putih-putih. Seluruhnya tidak ada yang dijahit pakaiannya. Ditinggalkan semuanya, seluruh hartanya, keluarganya yang ada di tanah, tinggalkan semuanya. Itulah gambaran nanti besok di hari kiamat, di padang mahsyar. Semuanya ditinggalkan. Baik jabatan, termasuk kekayaan, semuanya ditinggalkan semuanya oleh mereka dalam rangka untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, berapapun harta yang sudah kita miliki, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak punya harta, jangan menunggu-nunggu kaya. Iya kalau kaya. Apapun yang kita miliki hari ini, kita infakkan. Entah itu 500 rupiah, 1000 rupiah. Kalaupun tidak punya uang, cukup membawa satu bungkus nasi taruh di Jumat ini. Siapa tahu dengan infak hari ini, sedekah hari ini, itu menggantikan posisi kita. Dulu pernah kita berbuat jahat kepada orang lain. Dulu pernah berbuat maksiat kepada diri kita. Asal benar-benar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir para jamaah sekalian. Kita hidup di negara Indonesia ini banyak sekali ujian. Selain kita merasakan bagaimana kita itu kemarin sudah melaksanakan ibadah haji. Kemarin sudah melaksanakan Idul Kurban. Tapi di akhir ayat surat Al-Alaq, Allah mengingatkan kita. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa itu para jamaah? Kalla, ingatlah wahai seluruh umat manusia semua. La tuti'hu. Kalian, kita semua tidak akan mampu. Tidak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tidak akan bisa menghapus dosa kita. Kecuali wasjud. Kecuali kita itu banyak-banyak bersujud kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib. Dan selalu takarrub. Kurban juga namanya takarrub. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita sujud takarrub, insya Allah segala permintaan, segala keinginan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini para jamaah sekalian, kita semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kita semuanya diberikan rezeki yang barokah dan halalan thayyibah. Kita semuanya mudah-mudahan yang belum bisa berkorban, tahun depan bisa berkorban. Yang hari ini belum terpanggil haji, mudah-mudahan dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala macam bala ujian akan jauh dari kita. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa fil ayatil karim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada seluruh para jamaah sekalian, kepada jamaah dan khususnya saya sendiri, kita tetap bertafakur, berzikir, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini para jamaah sekalian, di negara kita itu diuji dengan fitnah-fitnah berbagai macam. Terutama fitnah adalah fitnah intoleransi. Intoleransi. Yang kedua, fitnah radikalisme. Dan yang ketiga, fitnah terorisme. Ini yang bisa mengadu domba keutuhan umat Islam. Apalagi menjelang pemilihan umum ini. Mudah-mudahan kita tetap dekat kepada Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita, hajat kita diampuni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah